Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu masing-masing murid memberikan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian Yesus bertanya lagi kepada mereka, sekarang bukan menurut orang, tapi menurut kamu pribadimu, siapakah aku ini? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam permenungan saya, Yesus juga bertanya hal yang sama kepada kita. Yesus datang dan bertanya kepada Anda dan saya, menurut kamu, dengan semua situasi hidupmu saat-saat ini, dengan semua pergumulan hidupmu, dengan beban salibmu, Tuhan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Kita dituntut untuk membuka diri, merenungkan, lalu memberi jawaban yang sesuai dengan pengalaman iman kita masing-masing. Kita dituntut untuk memberi jawaban yang jujur. Siapa dia ketika kita berhadapan dengan semua situasi-situasi, baik kegembiraan maupun penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian ketika Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus menjawab dengan jujur. Tapi kemudian Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Mari Bapak, Ibu, kita buka hati kita.
Kita biarkan Allah Bapa kita menuntun kita dalam hidup ini, agar kita tidak tersesat, tetapi langkah kita menuju kehidupan yang kekal. Mari mengikuti Yesus bukan berarti segala pergumulan kita selesai, tapi mengikuti Yesus harus membiarkan seluruh kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus setia memikul kegembiraan maupun penderitaan, karena Tuhan mengajarkan kita bahwa di balik penderitaan yang paling mengerikan sekalipun, ada makna kebaikan yang patut kita pelajari. Mari kita tetap setia mengikuti Dia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka. Berikanlah mereka rahmat kesabaran dalam menghadapi situasi sulit hidup mereka. Berikanlah mereka kemampuan untuk menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan Putra-Mu di kayu salib. Bantulah mereka Tuhan. Kalau boleh, Engkau jamah mereka dan berikan mereka semua rahmat kesembuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.